Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dila Amanda Putri dengan NIM 21030005. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang aturan rantai untuk memenuhi tugas proyek 2 kalkulus diferensial dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Haji Mukni MPD. Materi yang akan saya jelaskan yaitu aturan rantai. Yang mana teoremanya di sini yaitu misalkan Y sama dengan FU dan U sama dengan GX. Jadi, di sini dia merupakan fungsi komposisi. Jika G mempunyai turunan di X dan F mempunyai turunan di U, jika kedua syarat terpenuhi, maka U sama dengan GX, maka fungsi komposisi F bundaran G, X sama dengan FGX dapat dirumuskan di X. Ini artinya turunan ada jika kedua syarat terpenuhi. Dan nilai dari fungsi komposisi itu sendiri adalah F aksen GX dikali G aksen X. Atau DY DX sama dengan DY per DU dikali DU per DX. Artinya, untuk mencari turunan Y terhadap X yang disimbolkan dengan DY DX, caranya adalah kita cari turunan terhadap U, kemudian dikali dengan turunan fungsi U terhadap X. Ini adalah turunan dari DY DX. Fungsi komposisi dapat ditulis menjadi komposisi 3 fungsi, 4 fungsi, dan seterusnya. Jika Y sama dengan FU, U sama dengan GV, dan V sama dengan HX, sehingga Y sama dengan F bundaran G bundaran H terhadap X, maka DF per DX sama dengan DF per DU dikali DU per DV dikali DV per DX. Untuk memahami lebih lanjutnya, kita masuk ke contoh soal berikut ini. Tentukan DY DX dari fungsi Y sama dengan ln cos X pangkat 5 dikurang 2. Di sini harus memisahkan dengan fungsi. Di sini ada 3 fungsi. Jadi, yang pertama kita misalkan yang besar terlebih dahulu. Di mana Y sama dengan ln U. Ln U di sini yaitu ln U sesuatu. Sesuatu itu yaitu cos X pangkat 5 dikurang 2. Kita simbolkan dengan U. Kemudian, U sama dengan cos U1. Cos U1 di sini yaitu juga sesuatu, maka kita misalkan X pangkat 5 dikurang 2 dengan U1. U1 sendiri yaitu X pangkat 5 dikurang 2. Nah, sekarang kita ambil turunan masing-masing dari fungsi ini. Yang pertama yaitu Y sama dengan ln U. Artinya, DY per DU sama dengan 1 per U. Karena turunan dari ln X adalah 1 per X, jadi turunan dari ln U sama dengan 1 per U. Terus selanjutnya, di sini ada yang kedua yaitu U sama dengan kosinus U1. Turunan dari cos adalah negatif sinus. Jadi, DU per DU1 sama dengan negatif sinus U1. U1 sama dengan X pangkat 5 dikurang 2. Di mana X pangkat 5 ini yaitu hasil turunannya yaitu 5 dikali X pangkat 4. Karena pangkatnya dikurang 1, jadi didapat hasilnya 5X pangkat 4.
negatif 2 di sini yaitu konstanta, jadi tidak ada nilainya. Setelah kita dapat semua turunannya, kita gunakan aturan rantai. Di mana kita tuliskan yaitu dy per dx sama dengan dy per du dikali du per du1 dikali du1 per dx. Karena aturan rantainya mengandung 3 fungsi, maka kita tuliskan seperti ini. Kita masukkan nilainya yaitu dy per du, di mana didapat tadi dy per du itu yaitu 1 per u, dan du per du1 yaitu negatif sinus u1, dan du1 per dx didapat 5x pangkat 4. Nah, ya udah kita langsung tulis, di mana dy per dx sama dengan 1 per u dikali negatif sinus u1 dikali 5x pangkat 4. Ini belum selesai karena variabel hasilnya belum semuanya variabel x. Ini ada u dan ada u1. U-nya berapa? U-nya adalah cos u1. Kita ganti menjadi cos u1. U1-nya di sini diganti dengan x pangkat 5 dikurang 2. Sehingga hasilnya kenapa ada min di depannya? Ini kan perkalian. 1 per u dikali negatif sinus u1. Jadi minnya dikedepankan aja. Jadi didapat hasilnya dy per dx sama dengan negatif 1 per kosinus u1 dikali sinus x pangkat 5 dikurang 2 dikali 5x pangkat 4. Apakah ini sudah selesai? Belum, karena masih ada u1. Langkah berikutnya yaitu kita akan ganti u1 dengan x pangkat 5 dikurang 2. Didapat yaitu dy per dx sama dengan 1 dikurang cos x pangkat 5 dikurang 2 dikali sinus x pangkat 5 dikurang 2 dikali 5x pangkat 4. Sebenarnya ini sudah selesai, tapi lebih menyederhanakan kembali. Ini bisa dikali 1. Dikali sin x pangkat 5 dikurang 2. Dan 5x pangkat 4-nya kita simpan ke depan dan kosinus dan sinusnya di belakang. Dan 5x pangkat 4 ke depanin hasilnya menjadi seperti ini. Yaitu dy per dx sama dengan negatif 5x pangkat 4 dikali sinus x pangkat 5 dikurang 2 per kosinus x pangkat 5 dikurang 2. Nah, kita tahu bahwa dalam rumus trigonometri, kalau sin alfa per cos alfa sama dengan tan alfa. Jadi, didapat hasilnya yaitu dy per dx sama dengan negatif 5x pangkat 4 dikali tan x pangkat 5 dikurang 2. Jadi, hasilnya yaitu negatif 5x pangkat 4 tan x pangkat 5 dikurang 2. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.